Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali, silahkan berdoa dulu dan akan segera kita mulai. Seni rupa dua dimensi yang umumnya di masyarakat dipahami sebagai suatu karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Meskipun faktanya juga memiliki ketebalan, walaupun ketebalannya hanya tipis, ada yang 1 mili, ada yang 3 cm, dan sebagainya. Tetapi diabaikan karena memang seni rupa dua dimensi, keindahannya hanya dapat dinikmati dari satu arah pandangan saja. Seni rupa dua dimensi pada pembahasan kita kali ini akan kita bahas meliputi yang pertama ragam jenis karyanya, unsur, objek, serta simbol-simbolnya, alat bahan serta tekniknya, dan yang terakhir adalah proses penciptaan karya seni rupa dua dimensi. Mengingat luasnya cakupan materi ini, maka pada video ini tidak akan dibahas secara mendetail, karena sebagian sudah kalian pelajari di kelas atau tingkat sebelumnya. Nah, di sini hanya mengulang secara global, selebihnya bisa kalian baca sendiri di buku atau sumber-sumber lain yang bisa kalian gunakan, baik buku-buku di perpustakaan maupun media online. Yang pertama tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, ada seni rupa murni dan terapas. Berdasarkan teknologinya, ada seni rupa tradisional, modern, digital, dan virtual. Berdasarkan warna yang digunakan, ada yang hanya hitam putih saja, ada yang berwarna-warni. Sedangkan berdasarkan keunikan gagasan dan teknik yang digunakan, ini jumlahnya bisa sangat banyak dan berkembang terus. Nanti akan kita bahas tersendiri. Sedangkan dari teknik pewarnaannya ada yang menggunakan pewarna golongan teknik basah dan teknik kering. Berdasarkan wujudnya ada gambar ekspresi, melukis, dan grafis. Seni rupa dua dimensi berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama adalah seni rupa murni atau karya seni rupa yang dibuat hanya untuk kepentingan ekspresi seni saja, yang kadang disebut sebagai fine art, atau ada yang menyebut seni asli, ada yang menyebut seni tinggi, dan sebagainya. Sedangkan yang berikutnya adalah seni rupa terapan atau disebut juga dengan applied art, atau bisa juga useful art, seni guna, seni pakai, yaitu seni rupa dua dimensi yang dibuat untuk tujuan dan fungsi tertentu. Berikutnya, seni rupa dua dimensi berdasarkan teknologinya. Ada seni rupa tradisional, yaitu seni rupa yang dibuat dengan peralatan dan atau proses pembuatannya mengikuti aturan-aturan yang sudah baku atau pakem. Misalnya dalam pembuatan wayang kulit Purwo, atau wayang kulit di daerah lain selain Jawa, misalnya Bali, Lombok, dan sebagainya, juga karya batik. Berikutnya ada seni rupa modern, yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan pengetahuan, bahan, dan alat-alat modern yang dipelajari secara sistematis di dunia pendidikan dan melibatkan alat-alat modern. Berikutnya ada seni rupa digital, yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan teknologi komputer. Dan perkembangan teknologi komputer tidak hanya melahirkan teknologi digital, tetapi juga virtual. Dan ini juga berdampak pada karya seni rupa yang dibuat secara digital, tetapi akan lebih optimal pada saat tertentu dengan alat-alat tertentu, alat bantu, misalnya kacamata virtual. Mungkin kalian pernah melihat film 3 dimensi. Nah, itu adalah salah satu contoh seni rupa virtual. Selanjutnya, seni rupa dua dimensi berdasarkan gagasan dan tekniknya.
Nah, yang ini tadi kita sebut jumlahnya cukup banyak. Ini hanya sebagian anak-anak. Misalnya ada anamorfisme, sotoinsu, hatching, impasto, trompeli oil, sfumato, cyclorama, chiaroscuro, tenebroso, monotype, monoprint, dan lain. Nah, sebagiannya adalah anamorfisme, yaitu menyajikan suatu objek dengan teknik perspektif atau proyeksi yang terdistorsi. Maksudnya dimodifikasi dengan cara tertentu sehingga karya yang dibuat akan terlihat nyata atau normal pada sudut tertentu. Contohnya seperti ini. Dan ini yang sekarang mungkin lagi ngetren di tempat-tempat wisata, di lantainya digambari objek-objek tertentu atau yang kita kenal dengan sebutan 3D art. Nah, berikutnya ada soto insu, yaitu suatu lukisan yang kalau kita melihatnya membuat kita seolah-olah seperti melihat ke atas, mendongak. Baik itu lukisan itu kita letakkan di lantai, di dinding, apalagi diletakkan di langit-langit. Berikutnya ada trompeli oil. Ini bahasa Prancis, anak-anak. Mohon maaf jika pengucapannya kurang tepat. Agak mirip dengan anamorfisme, tetapi gagasan ini atau teknik ini lebih mengutamakan atau menonjolkan ada objek dari lukisan yang seolah-olah keluar dari bingkai lukisan itu, sehingga yang tadinya 2 dimensi saja kelihatan seperti 3 dimensi. Berikutnya, berdasarkan teknik pewarnaannya, ada teknik pewarnaan kering, yaitu menggunakan bahan pewarna yang tidak memerlukan pengencer lagi, misalnya pensil, ballpoint, spidol, pensil warna, krayon, dan seterusnya, masih banyak. Selanjutnya, ada teknik pewarnaan basah, yaitu menggunakan pewarna yang memerlukan tambahan pengencer dalam penggunaannya. Misalnya, cat air, cat akrilik, dan seterusnya. Selanjutnya, seni rupa 2 dimensi berdasarkan wujudnya. Ada yang berwujud gambar ekspresi, yaitu ada yang bercorak realis maupun karikatural. Ya, karikatural ini meliputi karikatur, kartun, dan animasi. Berikutnya ada seni lukis, yaitu ungkapan pengalaman estetik dan artistik seseorang melalui berbagai macam unsur bahan, teknik, yang proses penciptaannya menggunakan berbagai media, sehingga memunculkan gaya atau aliran lukisan tertentu. Nah, gaya atau aliran lukisan itu jumlahnya cukup banyak, yang kalau dikelompok-kelompokkan ada gaya lukisan objektif, formal, emosi, dan fantasi. Dari cara pembuatannya atau yang berwujud tertentu, misalnya ada yang disebut seni grafis, misalnya cetak tinggi, cetak datar, cetak dalam, dry point, cetak saring, atau sablon. Sebagian teknik grafis ini sudah ditinggalkan karena perkembangan pengetahuan dan teknologi alat-alat yang serba canggih. Namun beberapa seniman mungkin masih menggunakannya untuk mempertahankan keaslian. Selanjutnya, berdasarkan gaya lukisannya, sebagaimana tadi disebut, ada gaya objektif, meliputi gaya aliran naturalisme dan realisme. Tahukah kalian apa perbedaan aliran naturalisme dan realisme? Ayo, silahkan coba cari referensi. Kemudian ada gaya lukisan formal, misalnya aliran klasikisme. Dan gaya lukisan emosi, alirannya ekspresionisme dan romantisme. Sedangkan fantasi, gaya lukisan yang aliran-alirannya antara lain abstraksionisme, realisme, dadaisme, fauvisme, futurisme, dan selanjutnya, seni rupa 2 dimensi ditinjau dari unsur, objek, simbol, serta prinsip-prinsip dalam pembuatannya,
Yang pertama, berdasarkan unsur-unsurnya. Unsur-unsur karya seni rupa dua dimensi, saya kira ini anak-anak sudah cukup familiar karena ini sudah dipelajari sejak di kelas-kelas sebelumnya. Dan teori ini sampai kapanpun ya hanya seperti itu. Artinya dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi namanya unsur seni rupa dua dimensi ya seperti itu. Masih ingatkah kalian? Oke, insya Allah saya percaya kalian ingat unsur-unsur seni rupa dua dimensi. Selanjutnya, dari sisi objek, ada yang objeknya figuratif dan non-figuratif. Objek figuratif adalah objek-objek karya seni rupa yang dengan melihatnya kita bisa langsung menyebut objek itu apa. Ada atau menyerupai benda-benda di lingkungan sekitar kita, baik makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Sedangkan non-figuratif kebalikannya. Apakah kalian bisa menjelaskan apa yang disebut dengan objek non-figuratif? Insya Allah kalian bisa. Ayo cari referensi. Selanjutnya, simbol atau bagian-bagian dari objek lukisan yang bisa memiliki makna-makna tertentu. Dan makna-makna tertentu itu bisa melalui garis-garis yang digunakannya, bidang-bidang yang ada, objek-objeknya, maupun warna yang ditampilkan. Sedangkan berdasarkan prinsipnya, unsur-unsur seni rupa dua dimensi disusun mengikuti prinsip-prinsip tertentu untuk menghasilkan keindahan yang optimal. Misalnya prinsip proporsi, keseimbangan, ritme, harmoni, kontras, kesatuan, dan masih banyak prinsip-prinsip yang lain. Insya Allah, saya yakin kalian masih mengingatnya dan bisa menerapkannya. Oke. Selanjutnya, berdasarkan medianya, karya seni rupa dua dimensi, baik dari sisi alat, bahan, teknik maupun karyanya. Yang pertama, berdasarkan alat, ada easel, pensil, penggaris, kuas, palet knife, spray gun, dan seterusnya. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan easel? Oke, saya percaya sudah tahu ya. Kalau belum tahu silakan coba cari informasi tentang easel dan alat-alat yang lainnya. Bahan. Yang pertama yang paling banyak digunakan bagi para pelajar adalah kertas. Kemudian kanvas, ada papan, ada tembok, atau apapun yang bisa digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa dua dimensi, kulit, daun, atau lembaran apapun. Berikutnya, berdasarkan teknik pembuatannya, ada teknik linear atau garis, pointillis atau titik-titik, arsiran atau gelap terang. Akuarel ini memanfaatkan pengencer yang sangat encer. Plakat ini cat yang pekat, digital ini dengan alat-alat digital, virtual, dan menempel. Nah, yang menempel ini ada yang dikenal dengan teknik 3 macam. Ada mosaik, ada kolase, ada montase. Mosaik biasanya potongan-potongan lembaran kecil-kecil yang kaku, ditempel-tempelkan, disusun, yang kaku ya. Kalau yang tidak kaku biasanya disebut kolase. Nah, kemudian apa kalau montase anak-anak? Oke, silahkan cari info tentang itu. Berikutnya, berdasarkan medianya, yang pertama tadi ada disebut easel. Nah, inilah easel anak-anak. Dan biasanya itu diletakkan di situ adalah kanvas. Berikutnya ini ada cat, bisa cat minyak, cat akrilik, cat air, dan seterusnya. Kemudian untuk lukisan-lukisan yang kategorinya impasto, ya, tadi ada keunikan gagasan, salah satunya adalah impasto, yaitu melukis dengan cat yang sangat kental, tanpa pengencer mungkin, langsung diplotot-plototkan gitu. Yang untuk membentuk objeknya dengan kuas akan kesulitan, maka digunakan palet knife atau pisau palet, atau seperti cetoknya Pak Tukang itu ya. Oke. Kemudian seni rupa digital menggunakan software, Corel Draw, Photoshop, dan sebagainya. Sedangkan seni rupa virtual hampir sama dengan seni rupa digital, tapi
menikmatinya dengan alat bantu khusus, alat bantu berupa kacamata virtual. Oke, baiklah anak-anak. Maka demikian penjelasan saya kali ini. Terima kasih. Silahkan kalian coba lengkapi dari sumber-sumber yang ada. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.